Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas materi Quran Hadis kelas 7 semester 1 dengan tema Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup. Marilah kita ikuti materi ini sampai dengan tuntas dari awal sampai akhir. Selamat belajar. Semoga semuanya tetap sehat dan semangat. Kesempatan ini Bulis akan bahas tentang materi Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup. Yang perlu kalian pelajari sebelum kita menginjak pada materi ini, mari kita baca doa bersama. Semoga satu, ilmu kita manfaat dan kegiatan belajar mengajar di hari ini dapat merasap ke dalam hati kalian dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Fatihah. Ini kita akan bahas tentang pengertian Al-Quran dan Hadis menurut istilah dan bahasa. Pertama, kita bahas adalah Al-Quran. Secara bahasa, Quran adalah artinya bacaan, berasal dari fi'il madhi, qara'a yaqra'u Qur'anan, atau yang dibaca. Secara istilah, Al-Quran ada beberapa unsur yang harus kalian pahami. Pertama, Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Kenapa kepada Nabi Muhammad? Karena kalam Allah, ucapan Allah, firman Allah itu ada beberapa nabi yang menerima. Contoh, Nabi Daud menerima kitab Zabur, Nabi Musa menerima kitab Taurat, Nabi Isa menerima kitab Injil. Al-Quran khusus hanya diterimakan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, proses turunnya Al-Quran adalah melalui perantara malaikat Jibril. Ini harus unsur kedua. Lafaz dan makna Al-Quran yang diberikan kepada Nabi melalui perantara malaikat Jibril semuanya asli berdasarkan lafaz Quran yang disampaikan Allah pada saat di Lauhul Mahfuz. Jadi tidak ada perubahan lafaz dan maknanya sedikit pun. Yang terakhir, unsur dari pengertian Al-Quran adalah ibadah bagi siapa yang membacanya. Jadi orang yang membaca Al-Quran dihitung dengan nilai ibadah. Berapa ibadah? Nilai ibadah yang mereka hitung adalah nilai per huruf. Yang kedua, kita bahas tentang hadis. Hadis secara bahasa adalah baru, dekat, kabar, bisa juga diartikan berita. Secara istilah, hadis adalah segala perkataan, kemudian perbuatan dan takrir Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis di sini memenuhi 3 unsur, yaitu hadis yang berupa perkataan dinamakan dengan hadis qauli. Contohnya apa? Contoh, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Itu termasuk hadis qauli. Kemudian yang kedua, hadis yang berdasarkan perbuatan. Ini dinamakan dengan hadis fi'li atau hadis fi'liyah. Contohnya apa? Hadis tata cara kita sholat itu dicantumkan di dalam Al-Quran, dijabarkan oleh Nabi dalam perbuatan sholat Nabi dari awal takbiratul ihram sampai dengan salam. Jadi contohnya, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Di dalam Al-Quran perintah sholat hanya sholatlah kalian. Apa itu sholat? Sholat diawali dengan gerakan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Antara takbiratul ihram sampai dengan salam, apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus dibaca, bunyi gerakannya dan lafaznya apa saja, semuanya dicontohkan dalam hadis oleh Rasul berupa hadis fi'liyah. Kemudian yang ketiga, takrir atau ketetapan Nabi. Apa ini? Hadis takriri adalah sikap diam Nabi, ketetapan Nabi apabila beliau melihat sahabatnya melakukan sesuatu dan beliau diam saja, berarti itu Nabi adalah setuju, tidak melarang. Jadi hadis itu ada 3 unsur yang harus dipenuhi dan ada beberapa macam bagian.
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Allah turunkan rahmat Quran, jadikan Quran cahaya petunjuk kebenaran. Allah ingatkan kami semua yang kami lalai, berikanlah ilmu yang bermanfaat, jadikan Quran bacaan yang kami cintai di malam dan siang, jadikan Quran penerang ya Rabbal Alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Turunkan rahmat Quran, jadikan Quran cahaya petunjuk kebenaran. Allah ingatkan kami semua yang kami lalai, berikanlah ilmu yang bermanfaat, jadikan Quran bacaan yang kami cintai di malam dan siang, jadikan Quran penerang ya Rabbal Alamin.
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah turunkan rahmat Quran, jadikan Quran cahaya petunjuk kebenaran. Allah ingatkan kami semua yang kami lalai, berikanlah ilmu yang bermanfaat, jadikan Quran bacaan yang kami cintai di malam dan siang, jadikan Quran penerang ya Rabbal Alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Turunkan rahmat Quran, jadikan Quran cahaya petunjuk kebenaran. Allah ingatkan kami semua yang kami lalai, berikanlah ilmu yang bermanfaat, jadikan Quran bacaan yang kami cintai di malam dan siang, jadikan Quran penerang ya Rabbal Alamin.